Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kembali kita belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Selanjutnya kita perhatikan dari masing-masing kalimat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-13 ini. Wa idza, nah di situ ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah ya. Ini adalah mad tabi'i, dibacanya dua harokat. Wa idza dua ketukan, wa idza dua ketukan. Mengenai huruf mad tabi'i ada tiga, alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya domah, dan ya mati sebelumnya kasroh. Selanjutnya ki, nah di situ ada ya mati yang sebelumnya berharokat kasroh, maka ini dinamakan dengan mad tabi'i, mad asli dibacanya dua harokat. Ki dua ketukan, ki wa idza kila. Nah seperti itu ya, kila. Selanjutnya kila lahum hum. Nah di situ ada hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi ke dalam tiga bagian, ada disebut dengan idgham mutamatsilan, ikhfas safawi, idhar safawi. Nah kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depan mim sukun atau mim mati. Di depan huruf mim sukun itu ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hamzah, maka ini namanya idhar safawi. Namanya adalah idhar safawi. Idhar itu artinya jelas ya. Safawi itu artinya dua bibir ya, bibir atas dan bibir bawah itu secara tertutup. Lahum lahum. Nah hum, nah ketika menyebutkan mimnya atau ketika membaca mimnya itu mim sukunnya itu dibaca jelas. Lahum. Selanjutnya nah ini adalah mad badal ya. Jadi ada alif di atasnya ada fathah berdiri. Nah ini mad badal, awal mulanya adalah penulisannya seperti ini ya. Yang pertama adalah alif yang berharokat ya, baik itu fathah, doma atau kasroh ya. Nah di sini adalah alif atau hamzah yang di atasnya berharokat fathah. Kemudian di depannya ada alif sukun. Nah jadi di sini ada bertemunya hamzah yang berharokat fathah dengan hamzah sukun. Kemudian mengenai hamzah sukunnya itu diganti dengan huruf mad, yaitu huruf madnya adalah berupa fathah berdiri. Maka cara penulisannya adalah alif di atasnya fathah berdiri. Nah ini adalah mad badal. Dibacanya dua harokat. Selanjutnya nu. Nah di situ ada waw mati yang sebelumnya berharokat domah. Ini adalah mad tabi'i, mad asli dibacanya dua harokat. Aminu, aminu. Nu-nya, mi-nya pendek, a-nya panjang, nu-nya panjang dua harokat. Aminu, aminu. Nah seperti itu cara membaca mad asli atau mad tabi'i yang dua harokat. Selanjutnya kama. Nah di sini ada huruf mad ya. Ini adalah mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil itu terpisah ya. Nah kita perhatikan kama mana. Nah di sini ada dua kalimat ya, yaitu kama dan amana. Nah di situ bertemu huruf mad yaitu berupa alif ya, berupa alif mati yang sebelumnya fathah itu adalah huruf mad. Kemudian bertemu dengan hamzah yaitu alif mati yang di atasnya fathah berdiri, ini adalah hamzah namanya. Kemudian bertemunya ini dalam satu kalimat, maka ini dinamakan mad jaiz munfasil ya. Selanjutnya nah ini
alif yang di atasnya fathah berdiri adalah mad badal. Seperti penjelasan tadi, awal mulanya bertemunya hamzah yang berharokat fathah dengan hamzah sukun, kemudian hamzah sukun yang kedua itu diganti dengan huruf mad yaitu berupa fathah berdiri. Maka penulisannya adalah alif yang di atasnya fathah berdiri, namanya mad badal. Mad itu panjang, badal itu artinya pengganti ya. Nah, pengganti di sini yaitu penggantinya adalah berupa fathah berdiri ya. Fathah berdiri itu adalah merupakan huruf mad. Dibacanya 2 harokat. Kama nah di ada 2 ketukan gitu ya cara membacanya. Sama dengan mad tabi'i 2 ketukan atau 2 harokat. Selanjutnya amanan nan. Nah, di situ ada hukum alif lam. Hukum alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Dibacanya idgham, hurufnya ada 14 dikumpulkan dalam kalimat tibsumma sil rahman tapzib dani'am da'su azanni jur syarifan lil kiram. Nah, ini ya. Ini adalah kumpulan huruf-huruf alif lam syamsiyah. Oke, kenapa disebut dengan alif lam syamsiyah ya? Kenapa harus dibaca idgham? Karena di sini bertemunya alif lam yaitu dengan huruf nun. Apabila ada hukum ya alif lam bertemu dengan nun, maka ini dibacanya harus idgham. Maka disebut dengan idgham syamsiyah. Cara membacanya itu dimasukkan bunyi huruf nun ke dalam huruf nun. Amanan. Nah, terus di sini juga bisa ya nun bertemu dengan nun, ini adalah idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan itu kan idgham itu memasukkan mutamatsilan itu adalah huruf hijaiyah yang huruf hijaiyah yang semisal ya. Semisal di sini ada huruf hijaiyah yang serupa gitu. Nun bertemu dengan nun lagi. Nah, ini adalah idgham mutamatsilan. Idgham itu artinya memasukkan mutamatsil itu huruf hijaiyah yang serupa. Amanan idghamkan bacanya. Kemudian di sini ada nun tasdid ya. Bagaimana dengan huruf nun tasdid? Ini adalah gunnah ya, gunnah. Jadi mengenai cara membaca gunnah itu adalah mendengung. Terus ditahan ya, mendengungnya itu selama 2 atau 3 harokat. Amanan, tahan nunnya karena di sini gunnah. Amanan, tahan 3 harokat. Nan. Nah, seperti itu. Kemudian nah di sini ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah mad tabi'i ya. Ini adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ini adalah di mana ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah mad tabi'i ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian selanjutnya ko di sini ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini juga namanya mad tabi'i, mad asli dibaca 2 harokat. Ko. Kemudian lu. Nah, di sini adalah mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil itu terpisah di sini ya. Qalu anu minu. Nah, di sini ya bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Kemudian kama amana. Nah, ini juga sama mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil itu artinya terpisah. Ini adalah mad jaiz munfasil. Cara membacanya boleh 2, 3, 4 ya. Ini adalah jaiz boleh. Selanjutnya ini adalah mad badal ya. Mad itu artinya panjang, badal itu artinya pengganti. Nah, di sini bertemunya tadi ya. Pertama hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah sukun. Nah, ini hamzah sukunnya diganti dengan huruf mad yaitu berupa fathah berdiri. Maka alif yang di atasnya fathah berdiri, mad badal namanya. Kemudian dibaca 2 harokat mad badalnya. Amanash. Nah, amanas. Nah, selanjutnya amanas. Nah, di sini adalah alif lam syamsiyah. Mengenai hurufnya ada 14 yaitu tibsumma sil rahman tapuzdif dani'am da'su azanni jur syarifan lil kiram. Nah, ini adalah kumpulan huruf-huruf ya alif lam syamsiyah, yaitu huruf di depannya
tib to. Tsumma yaitu berupa fa, shil, shod. Nah itu ya Rahman, ra. Nah, itu adalah huruf-hurufnya. Nah di sini mengenai alif lam samsiah di sini adalah alif lam bertemu dengan huruf sin. Ini adalah alif lam samsiah dibacanya harus idgham. Amanas. Nah jadi diidghamkan bunyinya adalah dari nun ke sin ya, seolah-olah di alif lam di tengahnya itu tidak terbaca karena sesuai dengan pengertian atau sesuai dengan arti dari syamsiah. Syamsiah itu artinya as-syams yang artinya matahari. Ketika kita melihat matahari maka ada matahari tapi tidak terlihat dengan jelas gitu ya. Ketika dipaksakan itu berbahaya. Nah, ini adalah syamsiah itu artinya matahari, bangsa matahari. Jadi ketika di sini ada alif lamnya, tetapi alif lamnya tidak terbaca, diabaikan ya. Amanas. Jadi di sini bunyinya adalah dari nun ke sin. Alif lam di tengahnya itu seolah-olah tidak terbaca, padahal ada. Nah ini mengenai alif lam syamsiah. Dibacanya idgham. Amanas, amanas. Nah itu ya caranya idgham kan. Kemudian sufaha'u. Nah ya, sufaha'u. Nah, u terakhirnya ini dibacanya pendek u. Nah ya, sufaha'u. Seperti itu. Nah, ini adalah namanya mad wajib muttasil. Mad itu artinya panjang, wajib itu harus, muttasil itu artinya tersambung. Tersambung dalam satu kalimat as-sufaha'u. Nah, ini ya. Ini adalah mad wajib muttasil. Oke. Mengenai mad wajib muttasil ini adalah satu kalimat atau satu kata ya. Nah, di sini bertemunya huruf mad yaitu berupa alif mati yang sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah. Nah, ini dalam kalimat tersambung ya atau dalam satu kata as-sufaha'u. Nah, dalam satu kalimat ini adalah mad wajib muttasil. Bacanya itu harus 6 harokat ya. Mad wajib muttasil itu harus dibaca 6 harokat. Selanjutnya ala. Nah, ini adalah mad jaiz munfasil ya karena di sini bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Ya. Kemudian ini adalah gunnah ya karena di sini ada huruf nun yang bertasdid. Mengenai huruf gunnah di sini ada dua yaitu nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Cara bacanya gunnah itu adalah mendengung. In mendengung bacanya dan menahan dengungan itu selama 2 atau 3 harokat. Ala in tahan 2 atau 3 in 2 ya atau 3. Innahum hum. Nah di sini ada hukum mim mati ya. Mengenai hukum mim mati tadi ada 3. Idhar sapawi, ikhfa sapawi, idgham mutamasilen. Kita perhatikan di depan huruf mim. Di depan huruf mim di sini adalah huruf ha. Apabila ada mim mati bertemu dengan ha, ini adalah idhar safawi. Ya, mengenai membacanya itu dibaca jelas. Ya, dibaca jelas huruf mimnya. Innahum hum, mimnya itu jelas bacanya hum seperti itu. Ya, ini adalah mim mati bertemu dengan huruf ha, idhar safawi namanya. Humus. Nah ini adalah sama ya tadi alif lam samsiah. Nah, alif lam samsiah itu dibaca idgham, hurufnya ada 14 ya. Nah di sini bertemunya alif lam dengan sin ya. Ini adalah namanya alif lam samsiah atau idgham samsiah. Idgham itu artinya dimasukkan ya. Di sini memasukkan bunyi huruf mim ya. Mus seolah-olah alif lamnya tidak terbaca. Humus. Nah ya diidghamkan membaca alif lam samsiah. Selanjutnya sufaha'u. Ini adalah mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu di sini kalimatnya tersambung ya atau dalam satu kata. Nah, ini cara bacanya 6 harokat. Sufaha'u. Nah, itu ya. Wala lanjutnya la, ini adalah mad tabi'i, mad asli dibaca 2 harokat ya. Di sini ada lam yang di atasnya berharokat fathah berdiri. Ini dibacanya 2 harokat. Ingat ya 2 harokat. Wala. Selanjutnya kin ya karena di sini nunnya bertemu dengan huruf lam maka ini diidghamkan bacanya. Jangan kin tapi kil gitu ya.
Di sini nun mati bertemu dengan lam itu idgham. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nun mati bertemu dengan huruf lam, ini namanya apa? Idgham bila gunah. Nah, ini ya, mengenai huruf idgham bila gunah itu kan ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Apabila ada nun bertemu dengan salah satunya, yaitu bertemu dengan lam atau dengan huruf ro, maka ini idgham bila gunah, yang artinya idgham itu memasukkan bila itu tanpa ya, dengan tanpa gunah, tanpa mendengung. Jadi memasukkan ini di sini adalah tanpa disertai dengan dengungan gitu ya. Walakil, jadi memasukkan saja. Walakilla. Nah itu ya. Killa, jadi memasukkan saja dari kap ke lam. Killa gitu ya, tanpa adanya mendengung. Ini idgham bila gunah namanya. Ini namanya idgham bila gunah. Selanjutnya la. Nah ini adalah mad tabi'i ya. Mad tabi'i ini adalah alif mati yang sebelumnya fathah berdiri. Mad tabi'i dibaca 2 harokat. Selanjutnya yang terakhir ya'lamun. Ini adalah mad arid li sukun karena di sini bertemunya huruf mad ya. Huruf madnya di sini adalah waw mati yang sebelumnya fathah, ini adalah huruf mad yang bau. Nah, jika huruf mad tabi'i ini terjadi pada akhir kalimat ya karena disukunkan atau karena wakof gitu ya, dan huruf yang di depannya itu disukunkan karena wakof atau berhenti, maka ini namanya mad arid li sukun. Contohnya seperti ya'lamuna, jadi karena berhenti maka disukunkan huruf terakhirnya. Ya'lamun, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat cara membacanya. Oke, sekian dulu mengenai cara ya menerapkan ilmu tajwid atau hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-13. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa lebih bisa ya bagaimana menerapkan ilmu tajwid ini dalam Al-Quran.